Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membuat sebuah learning path baru tentang traveling salesman problem. Jadi insya Allah akan dibagi dalam beberapa part video tutorial. Di video tutorial pertama ini kita akan membahas tentang definisi dan deklarasi awal untuk traveling salesman problem. Kalau kita lakukan googling, pencarian umum di Google, ini ada banyak pembahasan tentang TSP ya. Coba kita dulu yang dari Wikipedia. Jadi TSP atau Traveling Salesman Problem, biasa juga disebut dengan Traveling Salesperson Problem. Ini adalah sebuah masalah komputasi kombinatorik dengan kompleksitasnya NP hard ya. Kemudian misinya adalah mencari rute terpendek yang mungkin, di mana kita mengunjungi setiap kota yang ada tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Yang dimaksud kota di sini bukan selamanya berarti sebuah kota ya. Bisa saja dia sebuah vertex atau node seperti ini. Jadi dia biasa dinamakan dengan lingkaran seperti ini yang disebut dengan vertex atau node. Kemudian hubungan atau lintasan antar kota tersebut digambarkan sebagai sebuah edge atau arch atau sisi ya, rusuk. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat pembahasan tentang graf ini di video saya sebelumnya tentang graf, struktur data graf ya. Oke, jadi misinya adalah mengunjungi semua kota tepat satu kali, atau mengunjungi semua vertex tepat satu kali kecuali vertex awal ya. Vertex awal dikunjungi 2 kali. Kemudian dengan biaya kunjungan yang paling minimum. Jadi antara vertex-vertex ini ada banyak lintasan sebenarnya. Ada banyak lintasan dan kita mencari lintasan atau rute yang biayanya paling minimum seperti ini. Ini contoh vertexnya. Misalnya kita punya 4 vertex A, B, C, D seperti ini. Dan masing-masing vertex saling terhubung ya. Jadi grafnya adalah graf komplit graf lengkap. Kemudian tidak berarah dan berbobot. Jadi tentu harus ada bobotnya ya. Karena kita mau hitung bobotnya, tentu dia harus graf berbobot. Undirected, tidak berarah. Kemudian dia juga grafnya lengkap. Artinya setiap vertex ini saling berhubungan menggunakan edge ya. Jadi sebenarnya B dengan C juga berhubungan, ada edge-nya di sini. Semuanya berhubungan, komplit graph. Kemudian ini ada bobot-bobotnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyimpan graf ini ke dalam program, karena kita mau buat programnya ya. Bagaimana kita membuat struktur data untuk graf ini. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya tentang struktur data graf. Tapi tidak apa-apa, nanti di sini kita akan ulang lagi. Jadi kita berangkatnya dari sebuah graf, kemudian kita cari lintasan, mana-mana lintasan yang kita bisa kembali ke titik asal, tetapi totalnya paling minimum. Jadi misalnya kita startnya dari A, nanti kita kembalinya ke A juga ya. Bisa lewat dari A ke B, ke D, ke C, ke A lagi, atau dari A ke D, ke B, ke C, ke A lagi. Oke, ini kita lihat grafnya. Kita berangkat dari sebuah graf. Jadi ini sebenarnya bisa saja kalau grafnya undirected, tadi permintaannya grafnya harus undirected ya. Kalau grafnya directed, graf berarah, bisa saja biaya perjalanan dari A ke B ini, misalnya A ke B kan 20 kan. Ini bisa saja berbeda kalau kita dari B ke A. Bisa saja berbeda ya. Kalau grafnya berarah. Oke, kita gunakan sementara ini kita gunakan graf tidak berarah. Jadi biaya dari A ke B itu sama dengan B ke A. A ke D sama dengan D ke A dan seterusnya. Oke, next, representasi graf. Gimana membuat struktur data graf di dalam bahasa program ya. Jadi biasanya orang membuat ini, ada banyak cara sebenarnya untuk membuat struktur data graf, merepresentasikan graf ini ke dalam struktur data. Cara yang paling sederhana adalah menggunakan matriks adjacency. Jadi nanti kita akan buat dia pakai matriks adjacency. Jadi misalnya kita punya graf seperti ini, 4 vertexnya A, B, D, C. Maka nanti kita bisa buatkan matriksnya seperti ini. A, B, D, C. Jadi kolomnya adalah A, B, D, C juga. Barisnya A, B, D, C, kolomnya A, B, D, C juga. Jadi ada baris A, baris B, baris C, baris D. Kemudian ada juga kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Jadi ini menyatakan hubungan ya. Jadi kalau dari A ke A, berarti kita melihat ke baris A, kolom ke A. Jadi cara bacanya, baca barisnya dulu,
baru baca kolomnya yang ini. Jadi kita baca barisnya dari A ke B. A ke B adalah 20 ya. Kenapa 20? Karena tadi di sini jaraknya adalah 20, bobotnya 20. A ke B 20. Kemudian dari A ke C, jadi ini baris A, kolom ke C. Kolom ke C adalah 42. Jadi dari A ke C ini 42 ya. A ke C 42. Jadi kita menyimpan ini ke dalam sebuah matriks. A ke D 35 seperti ini. Kemudian karena grafnya tidak berarah, maka bobotnya juga sama ya. Jadi D ke A ini juga 35. Ini baris ke D, kolom ke A. Jadi cara bacanya, baca barisnya dulu baru baca kolom ya. Baris D, kolom ke A. Artinya dari vertex D ke vertex A. Oke, untuk dirinya sendiri biasanya orang gunakan 0 ya. Dari A ke A 0, B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0. Seperti itu. Kemudian dari graf ini, yang hanya terdiri dari 4 vertex ini, dan dia saling berhubungan komplit, graf komplit, kita bisa menemukan beberapa lintasan, beberapa rute TSP ya. Beberapa rute TSP bisa kita temukan. Ada beberapa lintasan yang bisa kita temukan di sini. Pertama adalah ini. Jadi dari graf ini kita bisa buat lintasan kayak gini. Dari A ke B ke D ke C ke A. A ke B ke D ke C ke A. Jadi dia totalnya adalah 20 tambah 34 tambah 12 tambah 42 sama dengan 108. Jadi kalau kita gunakan lintasan yang ini, maka total jaraknya adalah 108. Ingat, misi kita adalah mencari total bobot terendah ya, total jarak terendah dari lintasan-lintasan yang ada. Kemudian yang kedua, kita bisa lewat lintasan dari A ke D ke B ke C, atau dari C ke B ke D ke A ke C lagi. Ini karena geraknya tidak berarah, maka sama saja kita start dari mana saja juga sama ya. Kalau kita start dari A ke C ke B ke D ke A, ini sama juga. Totalnya adalah 141 kalau kita gunakan lintasan yang ini. Kemudian ada lagi yang bisa kita temukan, ternyata kita bisa buat lintasan seperti ini juga. Dari B ke C ke D ke A ke B lagi, totalnya adalah B ke C 30 tambah 12, C ke D 12, D ke A 35, kemudian A ke B 20. Totalnya adalah 97. Untuk 3 lintasan yang ada sementara ini, maka lintasan yang terakhir ini dengan total 97 adalah lintasan terpendek ya. Lintasan terpendek untuk TSP. Kemudian bagaimana menyusun programnya? Jadi kita coba susun programnya dari yang pertama tadi di sini. Jadi pertama ya, di sini kita harus bikin project dulu. File new Java project, Java application next. Kemudian kasih nama projectnya adalah TSP misalnya. Kemudian saya sudah pernah buat ini. Saya ganti saja TSP 01. Finish. Ini tidak saya kasih checklist ya, nanti saya buat di dalam. Finish. Kemudian di sini langsung saya buat kelas saja, tidak usah buat package, atau buat package dulu ya. Buat package dulu, tidak apa-apa. Kasih nama package-nya Fosalgo. Finish. Kemudian di sini saya buat kelas. Klik kanan new Java class. Saya beri nama kelasnya adalah main TSP. Kemudian finish. Oke, di sini saya hapus. Saya hapus komentarnya dulu. Untuk sementara belum saya butuhkan. Saya hapus juga. Kemudian di sini saya buat method main. Shortcutnya adalah PSVM. Public static void main tab. Selesai. Kemudian saya buat array-nya ya. Ini array-nya 02045. Pertama saya butuh buat label dulu. Nanti kita akan butuh label. Kita buat labelnya dulu. Labelnya pakai char saja seperti ini. Ini labelnya A, B, C, D. Jadi dia ukurannya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 4 ya. Array dengan 4 baris atau 4 kolom. Kemudian saya butuh membuat ini, kenapa saya pisahkan ini arraynya? Karena tipe datanya beda. Ini tipe datanya char, ini yang di dalam ini tipe datanya angka. Saya bisa pakai float, double atau integer. Saya pakai double saja. Jadi saya adopsi ini ya 0, 20, 42, 35. Jadi saya buat juga array kayak gitu. Seperti ini. Arraynya 0, 20, 43,
4235 ya, 02, sama persis, sama dengan yang saya buat sebelumnya. Saya beri nama arraynya adalah array adjacency, tipenya double, 2 dimensi tentunya, ada baris dan kolomnya. Kemudian saya coba membuat sebuah solusi. Jadi kalau tadi kita buatnya pakai huruf di sini, solusinya pakai huruf A, B, D, C, A. Di sini tidak bisa lagi karena kita harus, sebaiknya kita gunakan, bisa sebenarnya ya. Sebaiknya kita gunakan jangan hurufnya tapi indeksnya ya. Di sini kita gunakan indeksnya 01320. Kita tahu di sini kalau A itu adalah indeksnya 0 di sini ya. 0 ini adalah 1 C2 D3. Berarti nanti ini sebenarnya berarti bahwa solusi yang kita buat ini adalah solusi TSP maksudnya ya. Solusi TSP yang kita buat ini adalah A, kemudian ini A0 ini ya. Kemudian 1 ini adalah B, kemudian 3 ini adalah D, kemudian 2 adalah C, kemudian 0 adalah A lagi. Jadi solusinya adalah, ini sebenarnya ekuivalen dengan A, B, C, A. A, B, D, C, A. A, B, D, C, A 0, 1, 3, 2, 0. Ini adalah solusi TSP yang pertama. Oke, kemudian kita mau coba cetak ini. Pertama kita panggil dulu, coba print dulu sini. Coba print solusi. Kemudian kita tulis di sini, kita lihat dulu size-nya, integer size, tidak apa-apa buat seperti ini supaya tidak repot. Sama dengan solusi 1.length supaya tidak panjang. Kemudian kita mau cetak solusinya pakai for dulu. Kita pakai for di sini seperti ini. Kemudian kita baca satu persatu elemennya ini. Jadi kita baca elemennya. Misalnya kita beri nama di situ integer i vertex, index vertex sama dengan solusi pada solusi 1 pada, cara bacanya solusi 1 pada posisi ke i ya. Jadi i nya ini saya buat bergerak dari 0 sampai size, dimana size ini adalah ukuran dari ini banyaknya elemen 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 elemen ya. Kemudian di sini saya tuliskan adalah i. Jadi saya baca dulu elemennya. Kemudian elemen ini, elemen hasil pembacaan saya ini 0, kan yang saya mau tulis bukan 0-nya ya, tapi hurufnya. Jadi elemen ini akan saya translate lagi ke dalam label. Jadi saya baca labelnya, char lagi, L vertex, label vertex, label vertex, label vertex sama dengan label ini. Kemudian di dalamnya indeksnya ini saya beri indeks vertex ya, bukan i lagi karena i tadi sudah saya transformasi menjadi indeks vertex. Jadi dari sini sebenarnya saya pertama saya baca dulu indeksnya, indeks vertexnya ya. Ini berasal dari sini ya. Kalau ininya berubah juga ininya, berubah juga indeks vertexnya. Jadi kalau pertama ini yang saya baca adalah 0. 0 ini nanti dirubah jadi huruf A. Kemudian nanti berikutnya lagi di looping berikutnya setelah selesai saya baca lagi yang kedua i nya adalah 1, kemudian indeks vertexnya juga 1 ya. Kemudian ini i nya 2, indeks solusinya adalah 3. Jadi saya mau transformasi ini angka ini menjadi ABCD. Atau mungkin jangan saya transformasi dulu ya supaya kawan-kawan tidak pusing. Jadi saya langsung print saja lah, saya print saja seperti ini. Ya tidak apa-apa saya agak berbelit-belit, ini sebenarnya supaya kawan-kawan mengerti ini. Kalau misalnya yang saya langsung cetak adalah if vertexnya, maka yang tercetak adalah angka yang sama persis dengan ini. Coba saya run file. Ya, yang tercetak adalah 01320, sama ya, 01320. Padahal yang mau saya cetak adalah ABDCA. Maka sebelum saya cetak, saya transformasi dulu menjadi labelnya seperti ini. Dan berikutnya yang saya cetak adalah labelnya seperti ini. Jangan if vertexnya, tapi labelnya ya. Ya, coba saya run lagi, maka yang tercetak adalah, ya saya pelan-pelan saja, ABDCA. Tidak apa-apa, agak berbelit-belit. Yang penting kawan-kawan mengerti. ABDCA ya, ABDCA.
Ada yang berbeda di sini? Ada ya, di sini ada tanda kurang-kurangnya. Nah, berarti saya harus cetak juga tanda kurang-kurang. South. Ya, di sini saya cetak juga tanda kurang-kurang di sini. Apa yang terjadi? Coba saya run. Ya, dia ada tanda kurang-kurangnya. Kemudian terlalu lengket mungkin. Saya kasih spasi sedikit. Saya run. Nah, apa yang terjadi di sini? Saya buat tanda kurang-kurang, tapi sayangnya saya tidak mau ada tanda kurang di depan ini untuk yang pertama. Nanti dia tanda yang sudah yang kedua, vertex yang kedua baru ada tanda kurangnya. Ya, caranya adalah saya buatkan if di sini filter. Untuk yang pertama, untuk elemen pertama atau i-nya sama dengan 0 ini tidak perlu saya cetak. Jadi if dia tidak sama dengan 0, if i tidak sama dengan 0 atau if i lebih besar daripada 0, baru saya cetak ya. Nah, di sini saya cetak sistem output kurang. Jadi nanti dia yang di depannya tidak ada. Setelah A baru yang kedua ini baru ada. Run. Oke, A B D C A C A ini sudah selesai ya. Kemudian saya mau ini yang warna hijau turun ke bawah. Ya, gampang. Di sini cukup saya tambahkan saja south system out print, selesai. Kosong saja ya. Setelah for ya. Setelah for ini saya hilangkan ininya. Maka nanti dia akan saya geser ke atas sedikit. Yang tulisan hijaunya build successfully ini akan turun ke bawah. Run file, dia turun ke bawah. Oke, sampai di situ selesai. Kita sudah buat satu solusi dan kita print. Kemudian kalau solusinya berbeda, misalnya seperti ini, CBDACA, ya kita lihat lagi. Huruf C itu apa? Huruf C itu adalah 2 ya. 2. Coba kita tulis dulu solusinya. CBDAC. CBDAC. Kita tulis dulu sini CBDAC. Nah, kita terjemahkan dulu. C itu adalah 2. Tulis dulu 2 di sini. Kalau 2 di depan berarti 2 juga di belakang ya. Kemudian B itu 1, 2, 1. D itu adalah 3. Kemudian A adalah 0. Jadi di sini adalah 0. Ya, kalau kita run file, maka dia akan cetak ini CBDAC. Oke, sampai di sini selesai untuk mencetaknya. Berikutnya adalah bagaimana kita menghitung jarak. Jadi kita sudah punya, ini tadi ada semacam library ya, semacam pustaka atau daftar, semacam daftar list jarak ya. Matriks jarak, adjacency list, adjacency matriks sebenarnya matriks jarak ya. Jadi dari sini kita bisa hitung. Kalau misalnya dari tadi sini kan, dari 2 ke 1 itu kita bisa hitung jaraknya. Baris kedua itu ini 42. Kolom ke 1 ada 30. Berarti 30 ditambah 1 ditambah ini ya, ditambah 2. Pertama kan 2 ke 1 ya, kita hitung jaraknya. Kemudian 1 ke 3, 3 ke 0 berapa jaraknya? Baris ketiga kolom ke 0. Kalau 3 ke 0 itu adalah baris ketiga, 0, 1, 2, 3. Kolom ke 0, 35. Jadi di Java itu adalah arraynya dimulai dari indeks 0. Makanya saya mulainya dari 0 ya. 0 sampai 3. Padahal kita punya 4 huruf ya. 0 sampai 3 ya. Jadi ini tadi A itu adalah indeksnya 0, B indeksnya 1, C 2, C indeksnya 2, D indeksnya 3. Oke, kalau mau hitung jaraknya kita bisa pakai rumus. Sebenarnya ini rumus sum sederhana. Kita bisa hitung jaraknya di bawah sini. Hitung jarak. Oke. Hitung jaraknya kita pakai for. Jadi for-nya bukan dari sini ya, tapi kita langsung dari kanannya, dari sini sampai ke ujung. Berarti for-nya adalah copy saja ini. Tapi awalnya diganti. Bagian awalnya bukan dari 0 ya. Dari 1. Kemudian kita butuh mengidentifikasi vertex. 2 vertex ini tidak baca ya. Pada saat pertama kita baca 2 vertex ini. Pada saat loop for yang kedua kita baca vertex yang ini. Pada saat yang ketiga kita baca 2 vertex ini. Jadi dia selalu baca 2 vertex. Jadi vertex pertama integer if0 sama dengan solusi 1 pada indeks i kurang 1. Oke, saya bisa jamin ini ada solusinya. Kenapa? Karena saya mulainya dari 1 ya. Jadi i yang solusi yang if0 itu pertama adalah berada pada indeks ke 0 ya.
Karena pada saat ini sama dengan 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi solusi pada indeks ke 0. Kemudian untuk solusi untuk saya copy ini saja. Kemudian saya rubah. Untuk IV0, IV1 nya dia berada pada indeks ke I. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan baca dua-dua. Ini pertama yang saya baca, kemudian saya baca yang ini lagi, kemudian saya baca yang di sampingnya lagi. Dua-dua saya baca ya. Yang jadi saya buat V0 dan V1. Kemudian saya hitung jaraknya. Saya baca jaraknya ya. Saya baca dari area jarak double sama dengan area adjacency pada IV0 dan IV1. Oke, jadi dia saya bacanya baris dan kolom ya. V0 dan V1 dari area adjacency. Oke, kalau kawan-kawan masih agak pusing di sini, boleh lihat video saya yang sebelumnya yang pembahasan tentang array dan vektor. Kemudian kita increment jaraknya. Jadi sum jarak sama dengan sum jarak plus sama dengan jarak. Jadi kita akumulasi jaraknya ya. Ini jarak yang kita baca di setiap tiap pasangan dua-dua vektor ini kita lihat jaraknya, kemudian kita akumulasi sebagai total jarak atau sum jarak. Kalau ada yang masih pusing dengan operasi ini plus sama dengan, sebenarnya ini sama juga dengan kalau saya tulis panjang, saya bisa tulis juga seperti ini ya. Sum jarak sama dengan sum jarak tambah jarak. Nah, ini cara lamanya seperti ini. Tapi kelihatan kurang expert ya. Ya, kalian bisa belajar lagi tentang operator aritmetika untuk memahami ini. Tidak apa-apa. Semakin banyak belajar semakin tahu ya. Oke, terakhir saya mau cetak jaraknya. Cukup saya cetak saja di sini. Saya cetak jaraknya di sini. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian coba saya run file, saya tes dulu. Ya benar. Jadi untuk lintasan CBDAC tadi, CBDAC kita lihat ini ya 141 jaraknya ya. Kalau lintasannya yang pertama, yang ini, yang ABDCA ini lintasannya 108. Kita buktikan apakah program kita sudah benar. Kita bisa lakukan black box ABDCA ya. ABDCA tadi kodenya adalah A tadi adalah 0, kemudian B1, D3, kemudian di sini 2. Di sini apa ini? C ini adalah 2 ya. Kemudian di sini 0. Oke, ini ABDCA, kita run. Kalau kita rubah nilai solusinya, maka di sini juga nanti berubah ya. ABDCA, kemudian total jaraknya juga berubah, harus berubah. Run file. Ya, ABDCA ini total jaraknya adalah 108. Kita lihat di sini sama ya, 108. Oke, kawan-kawan bisa uji sendiri untuk yang terakhir. Sekarang saya perlihatkan kodenya, cukup sederhana. Seperti ini. Pelan-pelan saya scroll ke bawah. Saya scroll lagi. Oke, sesederhana ini ya. Jadi ini memang cukup sederhana kalau yang kita punya vertex ini baru 4. Bagaimana kalau vertex kita ratusan atau ribuan? Jadi karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia kompleksitasnya ini adalah NP-hard. Kalau problem di komputasi kompleksitasnya NP-hard atau NP complete, sebenarnya tidak disarankan untuk dicari secara absolut, dicari secara menggunakan metode brute force maksud saya. Kalau kita tidak butuh jawaban yang sangat eksak sekali, tapi kita butuh kecepatan, maka sebaiknya jangan pakai brute force atau pakai metode absolut. Gunakan saja metode meta heuristik seperti uncolony, genetic algorithm, atau bicolony dan spider monkey optimization. Kemudian kalau tentang kelayakannya, apakah ini masih layak diteliti, kita bisa lihat sebenarnya di Science Direct. Di tahun 2020 ini saja masih banyak orang yang meneliti tentang ini ya, tentang traveling salesman problem. Ini masih banyak ada yang teliti pakai uncolony, tapi tentunya harus tetap punya kontribusi ya.
Walaupun dia pakai sama-sama pakai uncolony, tentu di dalam sini ada sesuatu yang baru, ada kontribusi baru untuk ilmu pengetahuan. Jadi dia masih layak untuk diteliti. Seperti di bawah sini tadi ada sempat saya baca tentang ini discrete spider monkey optimization problem. Ini termasuk algoritma baru. Ini dia buat papernya di sini dan publishnya di Updates of Computing ya. Dan sempat saya buka juga di sini jurnalnya, ternyata juga setelah saya cek di Schemago Journal, dia rankingnya adalah termasuk dalam kuartil 1, termasuk dalam Q1. Ini artinya termasuk jurnal internasional bereputasi dan masih layak untuk diteliti ya. Asalkan tetap punya kontribusi baru. Jadi kalau ada kontribusi barunya bisa dipublish lagi. Oke, sekira untuk sementara tentang ini, tentang algoritma untuk pembahasan tentang traveling salesman problem, saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan menggunakan algoritma yang lain seperti algoritma Ganatica, kemudian mungkin algoritma uncolony dan spider monkey optimization. Mungkin berikutnya akan tetap saya awali dengan pembahasan yang lebih sederhana dulu, mungkin berupa penggunaan solusi random ya, random solution. Jadi kalau tadi di sini kita asal buat-buat saja, kita tidak pakai algoritma tertentu untuk membuat solusinya, karena memang hanya sedikit yang masih bisa digunakan. Kita lihat saja pakai mata telanjang bisa, tapi nanti kalau sudah vertex yang sudah besar, kita akan kesulitan untuk membuat garis-garis seperti ini. Oke, baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Silakan like, subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.